Kiper Manchester United Altay Bayındır tidak diajak bicara oleh manajer Erik ten Hag selama 2 minggu setelah bergabung dengan klub musim panas lalu, menurut Football Insider. Bayındır tampil sekali untuk Setan Merah dalam debutnya di Barat Laut dalam pertandingan putaran keempat Piala FA di Newport County. Ia juga baru 1 kali tampil musim ini, menjadi starter saat United menang 7-0 atas Barnsley di putaran ketiga Piala EFL pada bulan September. Hanya tampil 2 kali dalam 12 bulan telah memicu rumor ketidakpuasan dari wakil kiper yang kecewa karena ia tidak diberi kesempatan lebih lanjut dalam kompetisi piala. Sedihnya, pemain internasional Turki itu tidak disambut oleh Ten Hag. Ketika tiba di Carrington pada bulan September 2023, dengan pelatih asal Belanda itu bahkan tidak terlibat dalam percakapan dengan Bayındır dalam 2 minggu pertamanya di klub. Hal ini sebagian besar bergantung pada keputusannya sendiri dan dukungan dari pelatih penjaga gawang. Kurangnya hubungan 1 lawan 1 dengan para pemainnya ini telah menambah kekhawatiran yang berkembang seputar perlakuan umum Ten Hag terhadap skuadnya, dengan para penggemar mengklaim bintang-bintang klub itu telah kehilangan kepercayaan padanya. Manchester United telah mengalami beberapa kali perubahan nama baru-baru ini. Shido Obi telah mencoret Martin dari namanya, dan rekan senegaranya Patrick Dorgu kini terdaftar sebagai Patrick Chinazekpere Dorgu. Nama lengkap Dorgu kini menghiasi profilnya di situs web United, daftar pemain, dan daftar skuad dalam program United Review. Perubahan tersebut diminta oleh keluarga Dorgu yang mencerminkan warisan Nigeria dan kepercayaan agama mereka. Nama Chinazekpere diterjemahkan menjadi Tuhan menjawab doa dalam bahasa Igbo. Bek berusia 20 tahun, pindah ke United dari Lecce selama bursa transfer musim dingin dengan biaya awal 25 juta pound, yang berpotensi naik menjadi 29 juta pound. Sejak saat itu, ia telah tampil 6 kali, tetapi absen selama 3 pertandingan setelah mendapat kartu merah dalam kemenangan 3-2 Liga Primer atas Ipswich Town. Patrick, satu dari 4 bersaudara yang memiliki nama tengah Kristen, dikelilingi oleh keluarga yang religius tetapi juga menggeluti olahraga, dengan 2 saudara laki-laki yang merupakan pemain sepak bola, dan seorang saudara perempuan yang bermain bola tangan. Dorgu memang penggemar Chelsea sejak kecil dan idola masa kecilnya adalah Eden Hazard. Ia tumbuh di lingkungan Husum di Copenhagen dengan orang tua Nigeria yang selalu mendukung dan mendorong pendidikan anak-anak mereka. Salah satu kekuatan terbesar Patrick adalah seberapa nyaman ia menempati beberapa posisi dan di awal musim ini, ia bermain dalam 5 peran berbeda untuk Lecce. Ketiga gol yang ia cetak datang saat beroperasi dari posisi sayap kanan. Jika Casemiro benar-benar bertahan setelah musim ini, tidak jelas seberapa besar Amorim menjamin keterlibatannya. United memiliki banyak gelandang muda berbakat yang sedang bersinar, khususnya 1 gelandang yang dapat dipercaya Ruben Amorim di tim. Pengetahuan dan pengalaman Casemiro tentu dapat membantu gelandang muda lainnya dalam skuad United. Pemain seperti Kobbie Mainoo dan Toby Collier pasti telah belajar banyak darinya, dan Scott Koning juga dapat memperoleh manfaat. Gelandang muda Mali ini adalah seseorang yang dapat membuat penggemar United bersemangat dalam jangka panjang. Meskipun baru berusia 19 tahun, ia telah terlibat dalam skuad tim utama United dan dapat menjadi pemain hebat bagi klub. Menurut pencari bakat sepak bola Antonio Mengo, sejauh ini, pemain internasional Mali U17 Kone hanya bermain 6 kali untuk tim Akademi Setan Merah. Ia beberapa kali berjuang melawan cedera musim ini, dan itu ditambah dengan keterlibatannya di tim utama, membuatnya tidak banyak bermain. Namun, satu kompetisi di mana Kone membuat kesan yang nyata adalah Piala Dunia U17 pada tahun 2023.
Itu adalah kompetisi yang fantastis bagi Mali, yang berada di posisi ketiga, mengalahkan Argentina dalam perebutan tempat ketiga. Pemain muda United itu adalah pemain yang menonjol dalam kompetisi tersebut, dan statistiknya melalui SofaScore dari turnamen tersebut menunjukkan betapa bagusnya ia bermain. Misalnya, gelandang tersebut mencatatkan rata-rata 1,6 umpan kunci per pertandingan, melakukan 4,7 tackle yang luar biasa, dan menyelesaikan 1,7 intersepsi. Bakat Kone di lini tengah terlihat jelas. Ia tidak hanya mengesankan saat tidak menguasai bola, tetapi ia juga dapat menawarkan kreativitas di sepertiga akhir lapangan. Ia sedang dalam perjalanan untuk menjadi gelandang serba bisa, dan dengan sedikit pengalaman, ia dapat menjadi bagian dari tim United di masa mendatang. Pemain depan Prancis U21, Hugo Ekitike, yang saat ini bermain untuk Eintracht Frankfurt, telah memicu rumor transfer setelah mengungkapkan bahwa ia adalah penggemar Manchester United sejak kecil. Berbicara melalui saluran media Frankfurt sendiri, penyerang berusia 22 tahun itu ditanya tentang tim sepak bola favoritnya saat tumbuh dewasa dalam serangkaian pertanyaan cepat. Dia tidak ragu-ragu menyebut Manchester United. Jika ini memang sekadar kode ke arah setan merah, dia bukan yang pertama atau terakhir. Namun, mungkin ada alasan untuk percaya bahwa hal itu bisa terjadi. Lahir di Reims, Ekitike menapaki jenjang pendidikan di klub kota kelahirannya pada tahun 2019, tahun yang sama ketika Sir Jim Ratcliffe dan grup Ineos miliknya mengakuisisi klub Ligue 1 lainnya, OGC Nice. Ia tidak hanya mencetak 10 gol dalam 26 penampilan pertamanya untuk Reims, tetapi PSG tidak butuh waktu lama untuk merekrutnya sebelum akhirnya meminjamkannya ke Frankfurt tahun lalu, yang mempermanenkannya pada April 2024. Sejak saat itu, ia telah mencetak 19 gol dan mencatatkan 8 assist dalam 38 penampilan, termasuk 12 gol di Liga dan 4 kontribusi gol dalam 3 pertandingan selama perjalanan timnya ke babak 16 besar di Piala Domestik. Mengenai berapa harga Ekitike, siapapun yang merekrutnya pasti harus membayar kenaikan yang cukup besar dari perkiraan biaya transfer sebesar 13,5 juta pound yang dikeluarkan Frankfurt untuk merekrutnya. Selain menjadi opsi untuk rotasi, terutama karena Joshua Zirkzee tampaknya telah pindah ke peran gelandang serang, dan hanya Chido Obi sebagai pelapis Rasmus Højlund, Hugo telah dipuji atas dinamismenya, meskipun ia masih agak mentah. Setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun mendatangkan pemain di luar Liga Utama Inggris, dan berharap mereka cepat beradaptasi, Manchester United kini telah mengarahkan perhatian mereka pada penyerang yang telah terbukti di Liga Primer untuk memperkuat lini depan Ruben Amorim. Bala bantuan di lini serang sangat penting bagi setan merah menuju jendela transfer, terlebih karena ini adalah musim panas pertama Amorim berkuasa dan, oleh karena itu, kesempatan pertamanya untuk didukung penuh oleh Ineos. Karena itu, United telah dikaitkan dengan sejumlah talenta papan atas di seluruh Eropa, termasuk Hugo Ekitike, Osimhen, dan Victor Gyökeres. Petinggi MU yakin satu pemain yang lebih dekat dengan rumah dapat membantu memecahkan masalah lini depan tim yang sudah berlangsung lama. Setan merah kini dikatakan mengincar bintang Bournemouth, Justin Kluivert, yang saat ini sedang menikmati musim paling produktif dalam karirnya. Menjelang akhir musim, Kluivert telah melampaui rekor gol terbanyaknya, yakni 10 gol, yang diraihnya di Ajax pada 2017-2018, dengan mencetak 12 gol dalam 28 penampilan Liga sepanjang 2024-2025. Ia juga menyumbang 6 assist, serta 2 gol dalam 3 pertandingan Piala FA. Mungkin penampilannya yang paling menonjol musim ini terjadi saat Cherries secara mengejutkan mengalahkan Newcastle United 4-1 di St. James Park, saat Kluivert mencetak 3 gol dan 1 assist untuk menginspirasi kemenangan telak timnya di laga tandang.
Minggu berikutnya, ia mencetak gol dan memberikan assist saat Bournemouth menang 5-0 atas Nottingham Forest. United telah menambahkan pemain berusia 25 tahun itu ke dalam daftar pendek mereka. Setelah dilaporkan bahwa klub Pantai Selatan itu akan menerima tawaran mulai dari 41 juta pound untuk penyerang yang sangat tajam itu. Pemain internasional Belanda, anak pelatih timnas Indonesia ini terikat dengan Vitality Stadium hingga Juni 2028.